Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bersyukur pada hari ini karena ada satu kesempatan yang kita miliki bersama. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Sekalipun mungkin kita ibadah hari ini kita tidak hadir di gereja bersama-sama dengan seluruh jemaat, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah kita. Mari kita mengawali ibadah kita hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak kita tinggikan dan Tuhanlah yang layak kita muliakan. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahkan bala kerajaanmu, diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Jemaat Tuhan, dengarkanlah nas pembimbing kita pada hari ini yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Mari kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kasih Allah amat besar dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melukiskannya dan kita tidak bisa menggambarkan kasih Allah yang begitu besar. Allah membuktikan kasih-Nya lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Selayaknya lah kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian yang mengatakan, kasih Allah amat besar. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang namun mencapai dunia. mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan
kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malak dan saleh-salehnya. Walau dengan dawat selaut langit dijadikan kertas, tiap batang sebagai pena dan tiap orang penulis tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat akan memuatnya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malak dan saleh-salehnya. Yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berakhir, kuasanya lenyap, kasih Allah tetaplah teguh, kekal selamanya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malak dan saleh-salehnya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malak dan saleh-salehnya. Jemaat sekalian, saya persilakan berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita menaikkan satu pujian, dan lagu yang akan kita nyanyikan ini mengingatkan kita semua bahwa sejak Yesus ada dalam hidup kita, seharusnya hidup kita mengalami perubahan karena ada terang Kristus dalam hidup kita. Seharusnya waktu kita menerima Yesus dalam hidup kita, kita meninggalkan semua perbuatan dosa kita, kita meninggalkan semua hidup lama kita. Dan seharusnya waktu Yesus ada dalam kehidupan kita, hidup kita penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan, hidup kita penuh dengan sukacita. Mari dengan penuh sukacita saya mengajak kita menaikkan pujian ini, perubahan ajaib dalam hidupku. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Dalam hati ada terang dan harap penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, sejak Yesus ku terimalah. Ku telah tinggalkan jalan dosa yang gelap, sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah.
Sukacita berlimpahlah di hatiku, sejak Yesus ku terimalah. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh, sejak Yesus ku terimalah. Tidak bimbang hati pun menjadi teguh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, sejak Yesus ku terimalah. Tiba saatnya bagi kita semua akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita, mari kita menaikkan satu pujian yang mengatakan bahwa janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang dapat kita andalkan, Allah yang dapat kita harapkan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini dengan sikap penyembahan kita. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pada hari ini, di hari Minggu kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan.
Hari Minggu ini adalah hari Minggu setelah Paskah, minggu pertama setelah Paskah. Bersyukur bahwa di dalam minggu ini kita perlu memperingati bahwa Kristus telah bangkit. Dan seringkali muncul pertanyaan dari orang-orang di luar sana, betulkah Kristus itu bangkit? Tetapi Bapak Ibu, di dalam iman percayaan kita, Kristus memang bangkit. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kiranya di dalam minggu ini menjadi minggu yang penuh penyertaan Tuhan, penuh pertolongan Tuhan, penuh kuat kuasa daripada Tuhan. Sehingga melalui minggu ini kita semua boleh bersama-sama dikuatkan oleh Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan hari ini. Kami boleh bersama-sama di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh membuka hati pikiran kami, supaya kami boleh fokus kepada Tuhan, dan supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kiranya Engkau memberikan kami pengertian dan pemahaman, supaya kami boleh bertanggung jawab dan boleh setia oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman pada hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Bapak Ibu sekalian, minggu ini adalah minggu yang tadi setelah saya sampaikan, minggu pertama di dalam Paskah. Ini adalah satu minggu di mana ada minggu-minggu krusial sebenarnya. Kenapa saya mengatakan minggu krusial? Karena pada minggu-minggu ini adalah minggu-minggu di mana kita di dalam Alkitab melihat bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi Bapak Ibu, namun perlu diakui bahwa di dalam titik ini justru menjadi momen yang krusial juga bagi kita ketika muncul pertanyaan-pertanyaan, benarkah Yesus bangkit? Ataupun pertanyaan-pertanyaan yang meragukan bahwa benarkah Yesus bangkit itu adalah memiliki sebuah bukti nyata dan bukti valid secara fisik. Bapak Ibu sekalian, hal-hal ini pun ditegaskan dengan banyaknya pertanyaan dan keraguan-keraguan orang. Memang tidak perlu kita menyalahkan keraguan orang, karena itu adalah bagian dari manusia, memiliki sebuah keraguan dan perlu sebuah bukti untuk menjawab keraguan itu. Bapak Ibu, seorang Kristen pernah bertanya kepada seorang Yahudi mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Ia bertanya demikian, apakah bagi kalian atau artinya bagi kalian Yesus itu? Bapak Ibu, saya akan membacakan, ini adalah jawaban dari seorang Yahudi. Yesus itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Bagi kami Yesus itu tidak lebih dari seorang yang mempunyai ideal yang berbeda dengan orang-orang sejamannya dia. Sedangkan ia menggunakan Taurat pun dengan cara yang idealisnya berbeda. Jadi Yesus itu tidak dikenal sebagai seorang Mesias, dia bahkan tidak dikenal apalagi sebagai Tuhan, tetapi hanya sebagai seorang yang berbeda idealisnya atau berbeda konsep dan pengajarannya dengan pengajaran umum pada waktu itu. Makanya tidak aneh kalau orang Yahudi menolak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Begitu. Bapak Ibu, bahkan di dalam Alkitab pada Matius 28 ayat 11 sampai 15 pun disebutkan bahwa hal ini senada para penjaga makam dari pasukan Romawi yang menjadi saksi palsu bahwa Yesus itu bangkit pun adalah orang-orang bayaran. Dan ini dilakukan bukan oleh orang-orang yang jauh dari Tuhan atau orang-orang yang dari bangsa Romawi, tetapi oleh para imam-imam Yahudi. Dicatatkan bahwa mereka memanggil pasukan itu dan membayar sejumlah uang besar di dalam hal itu. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah pertanyaan. Jika demikian, berarti orang Yahudi terpengaruh dengan pengajaran itu bahwa Yesus adalah manusia atau dia tidak bangkit, dia hanya seorang yang punya idealis yang berbeda. Betul, hingga saat ini kita memiliki jawabannya demikian, bahwa Yesus bagi orang Yahudi bukanlah seseorang yang dibangkitkan. Bapak Ibu sekalian, inilah hal-hal yang sebenarnya menjadi sebuah fakta bahwa hari ini sulit sekali memahami kebangkitan Yesus sebagai sesuatu yang terjadi. Apalagi di dunia modern saat ini, teknologi serba canggih, segala hal bisa kita cari. Bahkan jika mencari sesuatu bisa dimunculkan dengan berbagai macam teknologi, kita bisa atur sedemikian rupa. Namun bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Yesus itu bangkit, sedangkan di dunia yang penuh cara untuk menemukan fakta, kita belum bisa
membuktikan bahwa Yesus dibangkitkan secara fisik, bahwa ini benar dibangkitkan. Bapak Ibu sekalian, hal ini bukan hal yang biasa, tetapi bukan hal yang baru juga. Ini hal yang sangat penting, tetapi bukan baru hari ini kita pertanyakan. Memang benar apa yang dikatakan Alkitab mengenai kebangkitan Yesus adalah sebuah kebodohan. Mengapa saya mengatakan sebuah kebodohan? Di dalam Alkitab dicatatkan bagi orang-orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengenal Yesus sebagai seorang Tuhan, sebagai seorang manusia yang 100% suci, itu menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Dan itu membingungkan, dan bahkan kita bisa mengatakan cerita mengenai Yesus Kristus bangkit di dalam kacamata dunia ini sama seperti dongeng. Bapak Ibu sekalian, maka memang benar yang dikatakan bahwa hal ini adalah sebuah kebenaran, tetapi tidak semua orang bisa menerima kebenaran itu. Makanya Bapak Ibu, ketika kita melihat bahwa kebenaran ini adalah sebuah sesuatu yang perlu diperjuangkan oleh orang percaya, kebangkitan Yesus memiliki kekuatan, memiliki makna yang sangat dalam. Dan kekuatannya ini harusnya mengubahkan pikiran-pikiran orang, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang tidak bisa percaya itu Tuhan Yesus maklumi. Mengapa? Sejak pertama Yesus datang ke dunia, dia menghadapi dengan orang-orang yang mengenal yang namanya Taurat, tetapi tidak mengenal siapa Tuhan di balik Taurat itu. Mereka hanya mengenal Taurat sebatas sebuah peraturan-peraturan. Bahkan penyelewangan-penyelewangan itu terus berlanjut hingga kepada zaman Yesus. Padahal Yesus sendiri, ia telah mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, untuk menyempurnakannya. Yesus datang bukan untuk orang-orang suci, tetapi untuk orang-orang yang berdosa dan perlu dipulihkan. Inilah sesuatu yang menggambarkan kasih Tuhan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini tidak bisa dimengerti hanya sekedar dalam pikiran manusia. Hari ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita, jika ini tidak bisa dimengerti di dalam akal manusia, bagaimana Anda dan saya bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bapak Ibu, yang pertama, prinsip pertama dari kita pelajari adalah Kristus harus dan pasti bangkit. Kesempurnaan rangkaian karya keselamatan. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari pertama Yesus lahir ke dunia ini, kemudian dia mati, kemudian dia bangkit, kemudian dia naik ke surga dan akan turun. Itu adalah 4 fase, saya katakan 4 fase. Dari fase kelahiran, fase dia mati, fase ia bangkit, dan dia akan datang kembali sebagai seorang hakim. Ini adalah satu fase yang seolah-olah secara bagian-bagian itu terpisah. Namun Bapak Ibu, fondasi kekristenan dibangun atas itu. Seolah-olah terpisah, tetapi ia satu. Tidak bisa kita mengatakan kelahiran lebih penting daripada kematian, atau kematian lebih penting daripada kebangkitan. Tetapi segala sesuatu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Ia saling terkait, mempunyai bangunan yang kokoh. Dan itu membangun teologi kita atas jawaban-jawaban dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Bapak Ibu, kebangkitan Yesus dalam kekristenan memang menjadi sebuah pokok dalam kepercayaan iman kita kepada Kristus dan pengharapan kita akan kebenaran kebangkitannya. Maka Bapak Ibu, maksudnya adalah bahwa segala siklus yang Yesus kerjakan, mulai dari kelahiran, kematian, dan kebangkitan, adalah sebuah fakta yang terus-menerus beruntun terjadi dan tidak salah. Ini mungkin bahasanya agak sedikit berat, tetapi kebangkitan Kristus adalah menjadi satu tonggak kekuatan kita bahwa pengharapan kita itu tidak salah kepada Kristus. Bapak Ibu sekalian, timbul kecurigaan untuk memahami bagaimana kita bisa percaya akan sesuatu yang kita tidak lihat. Bahwa kebangkitan Kristus terjadi 2000 tahun lalu, bagaimana kita menyelidikinya? Berdasarkan tulisan-tulisan pun, bahkan kita sudah melihat sendiri di dalam Matius bahwa dipalsukan mengenai Yesus Kristus yang tubuhnya dikatakan oleh imam-imam itu sampaikan kepada penguasa-penguasa atau orang-orang yang punya titah di daerah itu, bahwa jenazah Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Bapak Ibu, ini sebuah hal yang ironis.
Yesus betul bangkit, tetapi masih terus difitnah. Sampai saat ini banyak orang yang percaya cerita demikian, bahwa tidak mau percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Jenazahnya dicuri, atau Yesus yang disalib bukanlah Yesus, dia diganti secara supranatural, ataupun mungkin ada gambaran orang yang melihat Yesus itu disalib dengan wajah yang tertutup kain, jadi kita tidak pernah tahu siapa yang disalib. Bapak Ibu, pengajaran-pengajaran demikian sangat banyak beredar. Akan tetapi kita orang percaya yang mengatakan aku percaya kepada bangkitan Kristus harus punya prinsip yang teguh bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan kebangkitannya itu sempurna, tidak dibuat-buat, tidak direka-reka, dan bahkan tidak dicuri jenazahnya. Yesus benar bangkit oleh dalam kuasa Allah. Bapak Ibu, di dalam kecurigaan sebagai manusia kita perlu tahu bahwa yang pertama, kebangkitan di dalam akal manusia itu bukan tidak masuk akal. Ada perbedaan antara tidak masuk akal dan melampaui akal. Tidak masuk akal berarti cara berpikirnya, cara kejadiannya itu tidak jalan logikanya. Dia tidak berurutan, dia tidak rapi, bahkan cenderung dibuat-buat. Itu tidak masuk akal. Tetapi melampaui akal, pikiran kita pada level yang demikian, sedangkan kebangkitan Yesus pada level yang demikian, pikiran kita tidak sampai kepada apa yang terjadi di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Inilah menjadi sebuah hal yang sulit dimengerti oleh hikmat dunia yang mengatakan bahwa salib adalah kebodohan. Bagi mereka tidak masuk akal, padahal bukan tidak masuk akal, tetapi akal kita tidak sampai. Bapak Ibu, kasus kebangkitan Yesus yang kalau kita hanya percaya sekedar di dalam pikiran kita, itu sama seperti kita mendapatkan sebuah telepon asing. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendapatkan telepon asing dari nomor yang saya tidak kenal. Di dalam ceritanya itu saya ditelepon mendapatkan hadiah 10 juta. Di dalam proses mendapatkan hadiahnya itu saya harus disuruh pergi ke ATM, saya harus mengecek bagaimana saya mendapatkan uang ini segala macam. Semua dilakukan dengan secara step. Tetapi Bapak Ibu, ini tidak masuk akal dengan pikiran siapa yang memberikan uang cash 10 juta pada zaman sekarang. Cuma-cuma. Apalagi saya tidak pernah ikut undian dan bagaimana tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Itu tidak masuk di akal. Dan di dalam kejadian yang sama, ini bisa kita pakai bahwa kebangkitan Yesus direka-reka untuk menjadi sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak mungkin terjadi kepada manusia. Bahwa prinsip ini pun pada waktu itu dipertanyakan apakah benar Yesus itu bangkit, dan keraguan itu pun diputarbalikkan di dalam Matius itu. Bapak Ibu, di dalam hal ini penempatan diri Yesus sebagai kebangkitan yang sejati itu diterima prinsipnya di tengah-tengah para murid. Yang pertama kali Yesus menampakkan diri di tengah-tengah para murid. Di dalam satu ruangan para murid sedang berkumpul. Mereka semua di dalam kondisi yang masih putus asa. Mereka sudah mendengarkan wanita atau orang-orang yang pertama sekali melihat bahwa Yesus itu bangkit. Tetapi mereka mengatakan tidak percaya. Kenapa? Wanita itu omongannya itu kurang bisa dianggap valid atau dianggap fakta. Pada waktu itu di zaman Alkitab, perempuan mempunyai level yang sedikit lebih rendah. Bukan hanya sedikit lebih rendah, bahkan dikatakan wanita tidak pantas untuk bercakap-cakap di hadapan umum, apalagi membawa sebuah berita penting. Yesus bangkit, itu berita yang paling penting bagi para murid, bahwa iman mereka, pengharapan mereka tidak salah dan tidak pupus. Karena Yesus mati, ya dia mati, selayaknya semua manusia mati. Tetapi apakah ia bangkit? Itu menjadi hal yang sangat penting. Maka ketika Yesus menampakkan diri di tengah-tengah para murid pada waktu itu, para murid merasakan takut, merasakan kaget, dan bahkan mereka seolah-olah di dalam hati mereka mempunyai kedua ragu-raguan. Di satu sisi mereka sangat berharap akan kebenaran itu, tapi di sisi lain, di dalam kemanusiaannya, memang benar secara manusia aku telah melihat guru, rabi, seorang yang kusebut sahabat itu mati di atas kayu salib. Bapak Ibu sekalian, kebangkitan ini di dalam kisah kebangkitan ketika Yesus menunjukkan diri di tengah-tengah para murid,
Ada satu pribadi yang pada waktu itu tidak datang dan bersama-sama dengan para murid. Ia merasa begitu ragunya dan tidak mau percaya akan kebangkitan Yesus Kristus, yaitu Thomas. Di dalam keraguan-raguannya, ada satu peristiwa yang membuat segala sesuatu justru menjadi masuk akal bagi Thomas. Bapak Ibu, ketika para murid sudah melihat Yesus yang menampakkan diri kepada mereka, mereka semua memiliki kepercayaan yang akhirnya dibangun atas dasar aku telah melihat. Tetapi Bapak Ibu, Thomas yang pada waktu itu kemungkinan besar tidak bersama-sama dengan para murid. Karena pada waktu itu Thomas terlihat di dalam Alkitab, di dalam kisah kebangkitan Yesus dan penampakan diri, ia seolah-olah ingin menyendiri. Di dalam kesendiriannya ia berusaha memahami bahwa Yesus itu mati dan semua kepercayaannya itu salah. Tetapi Bapak Ibu, ada satu kejadian, yaitu perjumpaan khusus. Perjumpaan khusus ini sangat-sangat berarti bagi Thomas, sehingga kehidupannya betul-betul berubah, sehingga kehidupannya betul-betul diperbaiki dan diperbaharui oleh pada Kristus. Mengapa? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Kepada dia yang tidak mau paham dan tidak mau mengerti akan peristiwa kebangkitannya, inilah yang Yesus mau jumpai secara pribadi. Bahwa Yesus tahu kondisi ini betul-betul mengguncang umatnya, betul-betul mengguncang para murid-muridnya, orang-orang yang paling dekat dengan dia. Oleh karena itu di dalam perjumpaan ini, Yesus sendiri menampakkan dirinya. Bahkan Yesus sendiri memberikan jawaban atas tantangan Thomas. Ini adalah sebuah tantangan. Sampai aku mencucukkan jariku pada bekas luka dan kepada lambungnya, aku gak akan percaya. Bapak Ibu, itu adalah sebuah tantangan yang sangat serius. Bahwa iman Thomas, kalau misalnya kita mau katakan kasarannya, sampai saya lihat dengan mata kepala dan saya bisa sentuh itu barang, baru saya percaya. Selama tidak seperti demikian, saya tidak akan percaya. Bapak Ibu, bukankah itu hal yang sama atau perkataan yang sama seperti orang-orang kebanyakan pada hari ini? Sebelum saya menemukan bukti bahwa kubur itu terbuka dan Yesus bangkit dan bukan jenazahnya dicuri, saya tidak akan sekali-kali percaya. Sebelum saya percaya bahwa Yesus yang Kristus yang disalibkan itu bukanlah seseorang yang ditukar secara spiritual, dan bukan orang yang kepalanya ditutup dan bisa siapa saja pada waktu itu disalib, saya tidak akan sekali-kali percaya. Bapak Ibu, kepada orang-orang demikian Yesus menampakkan dirinya. Itu adalah sebuah penampakan diri. Ini bukan seperti penampakan roh jahat, tetapi sebuah penampakan yang mengubah kehidupan dan cara pikir kita. Bahwa penampakan atau perjumpaan dengan Tuhan itu membawa kepada satu kepulihan. Bahwa imanku yang harus menyentuh, harus punya bukti fisik, itu sekarang naik level kepada bukti iman. Iman tidak bisa Bapak Ibu lihat. Iman tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Ibaratnya seperti udara. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat angin topan, Bapak Ibu bisa melihat bentuk pusarannya. Mengapa? Karena ada debu, ada segala macam di dalamnya yang membuat dia seperti memiliki bentuk. Tetapi Bapak Ibu, di dalam rumah Bapak Ibu hari ini, coba Bapak Ibu melihat, apakah Bapak Ibu bisa tunjukkan, inilah angin, bentuknya demikian. Bapak Ibu bisa pegang dan bisa tunjukkan? Tidak bisa. Angin tidak bisa kita lihat di dalam kasat mata kita. Tetapi Bapak Ibu bisa rasakan. Sama halnya dengan demikian, iman kita tidak bisa lihat. Tetapi Bapak Ibu tahu bahwa iman kita membawa kepada satu pengertian yang bukan tidak masuk akal, tetapi melampaui akal. Prinsip pertama, kebangkitan Yesus bukan dimulai dengan kemasukan akal, atau dimulai dengan sesuatu yang logis. Itu adalah sesuatu yang supralogis atau melampaui akal kita, melampaui hikmat-hikmat dunia.
Itu prinsip yang pertama. Dan kita perlu sadari bahwa tidak semua orang di dunia ini memiliki hikmat yang sama seperti hikmat yang kita miliki daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kepercayaan selalu membutuhkan bukti. Faktanya sampai sekarang kita tidak bisa melihat bukti fisik bahwa Yesus bangkit. Tetapi kita bisa tahu bahwa Yesus bangkit. Itu bukan perkataan mulut. Itu adalah perkataan iman Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu mengubahkan sesuatu yang hanya bisa dijelaskan oleh iman. Di dalam prinsip inilah harusnya fondasi iman kita dibangun. Harusnya segala kepercayaan kita kepada Yesus dibangun. Bahwa kebangkitannya betul terjadi dan kebangkitannya membuktikan bahwa Dia Tuhan. Bapak Ibu, prinsip kedua, ini adalah prinsip yang terkait dengan prinsip yang pertama. Dua prinsip ini tidak bisa dipisahkan dan tidak terpisah. Bapak Ibu, kebangkitan Yesus itu melampaui segala yang bisa kita pahami hari ini dan hanya bisa kita lihat nanti di dalam perjumpaan pribadi lepas pribadi. Ini adalah sesuatu yang menarik. Kenapa? Barangkali bukan pertama kali kita yang memiliki pertanyaan demikian. Saya pikir orang-orang Kristen ribuan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu setelah percaya kepada Yesus, mereka pun mempertanyakan iman mereka. Dari mana saya tahu dan saya bisa percaya bahwa Yesus betul-betul bangkit dan telah menebus dosa saya? Bapak Ibu, kenapa pertanyaan yang muncul? Tetapi jika pertanyaan ini terus kita ulang terus dalam hati kita, justru akan menimbulkan sebuah keraguan. Keraguannya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa kebangkitan Kristus itu menebus dan membayar dosa kita. Sama seperti kita tahu ketika Yesus mati, apa bedanya Yesus mati seperti korban sembelihan yang lain-lain? Dengan binatang kurban, dengan merpati, dengan domba yang dibakar atau disembelih untuk menghapus dosa. Apa bedanya? Bedanya adalah di mana Dia menjadi sulung di antara kita, orang-orang percaya. Dia menjadi yang paling pertama, yang bangkit dan yang sempurna di tengah-tengah kita. Dan sebagai contoh dan gambaran yang paling baik mengenai kebangkitan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah perjalanan iman. Prinsip kedua, kebangkitan itu bisa diterima di dalam perjalanan iman. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah di dalam satu kota di luar negeri, katakan Bapak Ibu pernah makan satu makanan yang hampir di mana-mana orang tidak tahu makanan ini, tapi ini adalah makanan yang sangat enak dan mahal sekali. Mungkin karena mahalnya banyak orang yang tidak bisa merasakan. Bapak Ibu, satu kali Bapak Ibu sudah makan masakan itu dan kemudian Bapak Ibu pulang kembali ke Indonesia. Ketika Bapak Ibu di Indonesia, Bapak Ibu bercerita, saya pernah makan makanan ini. Orang bisa mencari sumbernya di internet. Oh, bentuknya begini. Oh, dia modelnya begini. Ini bisa disajikan kondisinya hangat. Tetapi Bapak Ibu jika bertanya gimana rasanya, Bapak Ibu mungkin cenderung mengatakan, oh enak. Tapi siapa yang bisa mengerti definisi enak itu seperti apa? Enak apakah sekedar perkataan orang atau jemaat atau Bapak Ibu yang pernah mencoba ini? Ataukah enak itu adalah sebuah standar yang semua orang bisa pahami? Oh, enak itu karena rasanya manis. Oh, apakah manis saja? Ternyata tidak, bermacam-macam rasa di situ. Sama halnya dengan iman, bukan tidak masuk akal, bukan tidak bisa diterima, tetapi iman kepada kebangkitan Yesus bisa dipahami ketika Bapak dan Ibu sudah punya perjumpaan pribadi yang membuat Bapak Ibu paham. Dan setiap perjumpaan itu unik. Sekali lagi saya mau katakan, setiap perjumpaan itu unik. Makanya di dalam Alkitab, Matius 16 ayat 6, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Sikap hati mereka terhadap kebenaran Taurat pun Yesus pertanyakan. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa pada waktu itu ada orang-orang yang tidak mengalami perjumpaan pribadi ketika Yesus bangkit. Ini perkataan sebelum Yesus mati.
Bahwa pada waktu itu Yesus telah melihat dan Yesus tahu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat yang tidak takut Tuhan. Mereka sampai akhir hayatnya, sampai akhir Yesus naik ke surga, tidak dicatatkan bahwa dari mereka bertobat dan kembali pada Tuhan. Justru semakin banyak bahwa keyakinan-keyakinan ini meruntuhkan iman. Bahwa Yesus ini palsu. Kebangkitannya itu kepura-puraan. Kita bisa setting sedemikian rupa. Ada satu ketakutan. Di mana ketakutannya ini bukan takut karena mereka tidak percaya, tetapi takut karena kepentingan mereka bisa terusik. Bayangkan jika pada waktu itu tersebar kabar bahwa Yesus benar bangkit, dan mereka ahli-ahli Taurat, dan mereka orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, semua yang punya kuasa dan semua yang punya pengetahuan akan firman Tuhan berbondong-bondong mengatakan, "Ya benar." Bukankah kekristenan akan meledak-ledak di mana-mana? Bahwa selama ini kami salah. Bahwa selama ini iman kami salah. Bahwa Yesus betul bangkit. Tapi nyatanya sekali lagi, tidak semua orang mendapatkan perjumpaan khusus dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, perjumpaan khusus ini membuat iman kita ini bisa hidup lagi. Bapak Ibu, saya mau menggambarkan kondisi iman para murid pada waktu itu adalah seperti bunga yang sudah layu dan sudah mati. Bukan hampir mati, sudah mati. Kalau bunga mawar yang warnanya merah cantik, dia sudah menjadi coklat dan kering, tidak ada sedikit pun air di dalamnya. Ia sudah mati. Tetapi Bapak Ibu, di dalam perjumpaannya itu, iman mereka yang sudah kering, pikiran mereka yang sudah buntu untuk memahami bahwa Yesus benar bangkit, itu dihidupkan kembali. Bukan diganti, dihidupkan kembali. Pribadi yang sama, bunga yang sama yang sudah kering dihidupkan kembali. Dengan demikian rupanya bunga itu menjadi mekar. Ibarat api yang sudah padam Tuhan nyalakan kembali. Ini adalah bukti yang kita tidak bisa jelaskan hanya berdasarkan perkataan, tetapi kita bisa rasakan. Ini adalah iman Bapak Ibu. Iman adalah pemberian. Dari sekian banyak orang di dunia ini, tidak semua memiliki iman. Dari sekian banyak orang yang percaya kepada Tuhan pun, sebagai orang Kristen, tidak semua orang itu takut dan serius dengan Tuhan. Tidak semua orang mengalami perjumpaan khusus yang betul-betul mengubah hidup mereka. Tetapi Bapak Ibu, perjumpaan khusus, perjumpaan sejati harusnya mengubah kehidupan orang percaya. Prinsip kedua, kebangkitannya mengubah engkau dan saya. Supaya melalui kebangkitannya, bukan hanya kita itu percaya atas kebangkitan dan kemenangan kita atas dosa, tetapi atas segala keraguan-raguan, sama seperti para murid. Kebangkitan Yesus menjadi sebuah jawaban atas keraguan, ketakutan, kebimbangan mereka bahwa apa yang mereka percaya itu adalah benar. Itu menjadi sebuah jawaban yang luar biasa. Bahwa di dalam keraguan-raguan kita berpikir bahwa Yesus bangkit, iman telah menjawab itu. Dan iman itu tidak dari siapa-siapa. Iman dari Tuhan itu sendiri. Iman tidak dibuat-buat. Iman tidak direka-reka. Iman tidak diceritakan dengan penuh palsu dan penuh tipu muslihat. Tetapi iman yang sejati yang Tuhan berikan, betul-betul membukakan pikiran kita bahwa Yesus bangkit. Ini fakta. Bapak Ibu tidak bisa jelaskan hanya sekedar kata-kata. Tetapi Bapak Ibu bisa mengerti setiap perkataan yang telah tersampaikan. Itu berdasarkan pengalaman Bapak Ibu dengan Tuhan. Dan pengalaman itu tidak bisa dibohongi. Pengalaman itu bagaikan harta yang tidak akan dicuri. Bagaikan harta yang tidak akan diserap dan diambil oleh orang. Bagaikan harta yang betul-betul nilainya kekal dan tidak akan hilang. Yaitu perjumpaan khusus dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu sudah punya dua prinsip dasar itu, bahwa kebangkitan Yesus itu pasti dan benar, dan kebangkitan Yesus bisa kita jawab pasti dan benar oleh karena iman, maka Bapak Ibu perlu yang namanya menjadi pelaku dan menjadi saksi atas kebenaran itu. Bapak Ibu, ketika para rasul
telah menerima kuasa roh. Mereka berkumpul dan berkata-kata di dalam banyak bahasa di waktu yang sama dengan satu perkataan, di mana perkataan itu bisa dipahami oleh banyak bahasa yang berbeda-beda. Ketika waktu itu banyak orang-orang berkumpul dan mereka melihat dan menyangka bahwa para rasul itu adalah orang-orang mabuk yang mabuk oleh karena anggur manis. Tetapi Bapak Ibu, Petrus sebagai perwakilan yang menjawab kepada orang-orang itu, mereka sangat-sangat ragu bahwa ini adalah perkataan dari Tuhan, ini adalah sekumpulan orang mabuk. Petrus menyangka kalian ngawur. Makanya ketika itu para rasul itu berkata-kata dan berbicara mengenai firman Tuhan, mengenai kebaikannya itu. Banyak orang yang mengerti di dalam bahasanya mereka masing-masing. Ini bukan kuasa yang bisa dibuat-buat. Ini kekuasaan yang melampaui akal manusia. Ini adalah satu kuasa yang betul-betul dari Tuhan. Dan kuasa yang benar. Saya sekali lagi katakan kuasa yang benar daripada Tuhan. Bahwa setiap perkataan para rasul memiliki kuasa. Memiliki kebenaran bahwa Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 14, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sebuah teks yang sebenarnya Bapak Ibu kita tidak lagi asing. Kita sering mendengarkannya dan kita sering merenungkannya. Hendaklah kita yang percaya kepada Tuhan bukan hanya mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, akan tetapi melakukan firman Tuhan. Ini adalah sebuah teks yang tidak lagi asing. Tetapi karena tidak asing, justru teks ini menjadi teks yang paling sulit untuk kita lakukan. Mengapa Bapak Ibu? Untuk membuktikan kebangkitan Yesus, itu perlu sebuah bukti nyata, bukti iman yang kita lakukan terus menerus. Bukti ini membawa kita kepada satu pengenalan yang semakin dalam. Membuktikan kebangkitan Yesus dengan terus menerus adalah salah satu cara bahwa kita betul-betul menjadi pelaku dan menjadi saksi kebangkitan Kristus. Mulai dari mana Bapak Ibu? Bapak Ibu flashback di dalam ibadah Jumat Agung dan Paskah mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. Bahwa kebangkitan Kristus bukan hanya mengalahkan kuasa dosa, tetapi mengalahkan segala sesuatu yang harusnya menjadi ketakutan-ketakutan, kelemahan-kelemahan kita. Ketika kita di dalam Kristus, segala sesuatu yang kurang dari kita, pengetahuan kita, kelemahan kita akan firman Tuhan, ketidaktahuan kita, bahkan keraguan-raguan kita, itu semua dijawab di dalam iman. Memang perlu kita berusaha, makanya iman tanpa perbuatan, tanpa kita gali dengan sungguh-sungguh, dan tanpa kita tidak lakukan, itu pada hakikatnya mati. Bapak Ibu, di dalam hal ini bukti dari kebangkitan bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah memulai dengan membangun sebuah persekutuan kasih. Apa kaitannya persekutuan kasih dengan kebangkitan Yesus? Bapak Ibu, di dalam Kejadian ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus tidak mencela mereka. Yesus tidak marah dan murka atas ketidakpercayaan mereka. Tapi Yesus membawa sebuah angin segar di mana kasih, di mana pengampunan atas keraguan-raguannya akhirnya dijawab, dan itu menjadi api yang membara bagi para rasul. Bapak Ibu, komunitas kasihlah yang Tuhan panggil dan Tuhan bangun. Sepanjang masa di dalam perjanjian baru ketika Yesus telah bangkit dan dia naik ke surga, setiap teks diberitakan Allah berita kasih, berita Injil, berita keselamatan, berita kasih Allah. Maka seharusnya persekutuan, ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan, relasi-relasi Bapak Ibu dengan teman-teman, dengan saudara, dengan siapapun didasarkan pada kasih. Karena pada dasarnya Tuhan pun sudah membangun kembali, di atas dasar ini aku akan membangun gerejaku, yaitu yang berdasarkan kasih. Di mana gereja Tuhan harusnya memiliki kasih yang sama seperti kasih Kristus, yang ia taat sampai mati menjadi kurban pengganti dosa kita.
Bapak Ibu, ini adalah persekutuan yang harusnya terus-menerus kita lakukan. Bangun lagi, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Bahwa segala sesuatu kita bangun atas dasar kasih. Ini adalah bukti bahwa di dalam iman kita meresponi kebangkitan Yesus itu betul-betul memulihkan diri kita. Bahkan memulihkan hati kita, pikiran kita yang dari kurang kasih menjadi penuh dengan kasih karunia. Bapak Ibu sekalian, Yesus dengan orang-orang yang ketakutan itu, dengan para murid, ia memberikan sebuah kekuatan yang baru. Kekuatan kebangkitannya membuat para murid memiliki kasih yang luar biasa. Kasihnya para murid yang telah mereka terima daripada Tuhan Yesus membuat mereka setia sampai mati memberitakan Injil. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan Bapak Ibu harus memberitakan sampai mati Injil. Tidak. Tetapi mulai dari kasih. Kristus bangkit, artinya kasih kita pun harus bangkit. Bukti dari kebangkitan Kristus harus dimulai hari ini. Bukan dari mimbar-mimbar gereja saja. Bukan daripada pesan-pesan saja, daripada rasul, dari teks-teks Alkitab yang dibaca. Tetapi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saya, harus punya kasih yang terus-menerus. Mungkin satu ketika Bapak Ibu, kasih kita berkurang. Bahkan kita tidak bisa mengasihi. Tetapi sekali lagi, kematian Kristus dan kebangkitannya sudah menghapus segala sesuatu mengenai kurang dan tidak adanya kasih. Kebangkitan Kristus menjadi tanda kemenangan bahwa kasih itu betul-betul ada dan betul-betul nyata. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu tugas yang harus kita lakukan. Bersekutu di dalam kasih. Bersekutu di dalam kasih dan pengharapan akan kebangkitan Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu dilandaskan pada dasar-dasar iman, pada prinsip-prinsip yang tidak mungkin salah. Karena iman sendiri yang mengatakan dan mengklaim iman yang dari Tuhan bahwa Yesus bangkit. Mari, sama seperti khotbah di dalam Jumat Agung saya sampaikan. Siapapun yang adalah anak Allah, siapapun kita dari latar belakang apapun, yang telah bersama-sama di dalam persekutuan, di dalam Kristus Yesus, di dalam satu tubuh, dikatakan anak-anak Allah. Tidak mungkin yang namanya anak-anak Allah yang sejati mengeluarkan sesuatu, perkataan, sikap, perbuatan yang tidak sesuai dengan Allah itu sendiri. Itu berarti kebangkitan Yesus betul-betul tidak berarti jika demikian. Bapak Ibu sekalian, mari ingat selalu bahwa Yesus tidak hanya bangkit dari kematian untuk mengalahkan dosa-dosa toh. Bahwa kebangkitan Yesus betul-betul memulihkan kita semua. Bahkan kita yang mungkin hari ini masih kadang berpikir apakah benar Yesus bangkit? Apakah betul? Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam iman kita bisa menemukan jawaban. Ini adalah kebenaran. Bukan karena perkataanku saja, tetapi karena Tuhan yang berkata di dalam hatiku. Itu adalah bukti. Bapak Ibu bisa ceritakan kepada orang-orang. Bapak Ibu bisa berbuat banyak hal dengan percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa betul-betul, bahkan Alkitab mengatakan, iman yang sebesar biji sesawi dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu bisa berlaku yang luar biasa. Tetapi iman yang sesungguhnya, sama seperti Thomas, telah diberikan jawaban daripada Tuhan. Sekalipun tidak melihat, iman yang sejati tetap percaya. Sekalipun tidak melihat kebangkitannya, Bapak Ibu bisa berkata, Yesus benar bangkit. Dan saya tidak punya bukti fisik, tetapi saya yakin. Itu adalah iman. Saya mengutip sekali lagi perkataannya seorang pendeta yang sudah almarhum, pendeta Bigman Sirait. Ia pernah berkata di dalam salah satu khotbahnya, iman yang sejati ketika melihat iman yang sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung, itu biasa-biasa saja. Tetapi iman yang sejati tetap percaya kepada Tuhan sekalipun gunung itu tidak pindah. Itu adalah perkataan yang luar biasa yang disampaikan. Iman itu tidak perlu melulu harus bukti-bukti fisik.
Seperti hari ini sering kita pertanyakan. Seperti hari ini banyak orang tanyakan kepada kita. Tetapi Bapak Ibu, di dalam iman yang benar, ada satu yang perlu kita bagikan. Bahwa kebenaran firman Tuhan tidak mungkin salah bahwa Yesus bangkit. Itu adalah sebuah perkataan dari perkataan iman. Bapak Ibu, biarlah itu semua menjadi sebuah jawaban atas ketidaktahuan kita dan keraguan kita. Ketidakmengertian akan kebangkitan Kristus Yesus. Bahwa segala sesuatu bisa kita terima ketika kita punya iman yang 100%, yang betul-betul kepada Tuhan. Yaitu iman ketika Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar bersama-sama. Bahwa sering sekali Tuhan pertanyaan-pertanyaan ini sulit kami jawab. Benarkah Engkau Tuhan Yesus Kristus Kau bangkit? Tapi hari ini Tuhan, bahwa bukti itu tidak perlu kami lihat, tidak perlu kami raba. Tetapi kami bisa mengatakan itu benar adalah karena perkataan iman. Iman yang Tuhan sendiri berikan. Iman yang bukan dari siapa-siapa. Iman yang bukan dibuat-buat atau dinyata-nyatakan oleh perkataan manusia biasa. Tetapi iman yang kami percaya bahwa Yesus betul bangkit adalah yang berasal dari Tuhan. Kami rindu Tuhan. Di dalam minggu-minggu setelah Paskah ini kami boleh bersama-sama percaya bahwa kebangkitan Tuhan bukan saja mengalahkan kuasa dosa, tetapi banyak keraguan-raguan kami, kelemahan-kelemahan kami sebagai manusia untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan, Engkau telah patahkan di dalam kebangkitan-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam perjalanan ini kami boleh semakin mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Tuhan berkati jemaat sekalian supaya di dalam waktu-waktu berat ini, di dalam waktu-waktu sulit ini, iman mereka tidak pudar. Iman mereka tetap setia, sekalipun mereka tidak bisa memahami apa maksud dan kemauan Tuhan hari ini. Tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang pegang kendali, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang betul bangkit dari kubur. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk mengambil waktu untuk berdoa di dalam doa syafaat. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, secara khusus untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia yang sedang menghadapi masalah virus COVID-19. Kita doakan untuk setiap pelayanan yang dilakukan secara e-church atau gereja online. Kita berdoa supaya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kuasa Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Kita juga berdoa untuk pengerjaan vaksin, untuk setiap tim medis yang bekerja, Tuhan yang kiranya menolong supaya setiap kondisi ini boleh tertangani dengan cepat. Saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini, di dalam ibadah ini kami punya kesempatan untuk berdoa bersama. Pada hari ini Tuhan, kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah sistem dan situasi yang begitu pelik Tuhan. Kami menghadapi banyak tantangan apalagi dengan akibat virus ini. Tuhan kiranya Kau menolong setiap kami yang ada tinggal di Indonesia, dimanapun kami berada, Tuhan kiranya Engkau menolong untuk setiap jemaat Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun di Indonesia ini, yang mungkin hari ini kesulitan untuk beribadah, Tuhan Engkau kiranya menolong. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, kiranya boleh tetap teguh di dalam Tuhan, boleh tetap setia melayani Tuhan melalui pemberitaan gereja online. Tuhan kiranya Engkau menolong. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi dunia dalam pengerjaan vaksin virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong setiap tenaga medis yang bekerja, untuk setiap negara-negara yang berusaha untuk menemukan vaksinnya. Tuhan kiranya Engkau menolong supaya situasi ini bisa tertangani dengan baik. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami hantarkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita berdoa seperti doa yang Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
dipersilahkan untuk duduk. Jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Mari kita naikkan doksologi. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang melampaui segala akal pikiran di dalam Yesus Kristus menyertai kita untuk percaya bahwa Yesus bangkit menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, dipersilakan untuk duduk. Ibadah kita selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.